Halo semua, selamat datang kembali di channel Si Celana Kotak, yaitu channel yang membahas tentang fakta unik dan juga misteri yang ada pada kartun SpongeBob SquarePants. Sebelum masuk ke pembahasan konten dari video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini serta berikan like, komen, dan share video ini ke sama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Jika kalian masih ingat dengan episode Idiot Box, kan seperti yang kita tahu bahwa pada episode tersebut menampilkan kemunculan perdana dari sebuah box kardus yang dimainkan oleh SpongeBob dan Patrick dengan masuk ke dalamnya, lalu mereka berimajinasi dengan menjadi apa yang mereka mau ketika di dalam box kardus tersebut. Tetapi anehnya, di sepanjang cerita dari episode tersebut berlangsung, sama sekali tidak diperlihatkan visual dari imajinasi yang SpongeBob dan Patrick lakukan ketika di dalam box kardus imajinasinya ini. Nah, akhirnya setelah menunggu selama 21 tahun lamanya sejak episode ini dirilis pada tanggal 1 Maret tahun 2002, akhirnya visual imajinasi yang ada di box kardus ini kemudian diperlihatkan melalui episode berjudul Squidiot Box yang ada di season 14. Ketika yang kali ini Squidward lah yang gantian masuk ke dalam box kardus imajinasi tersebut menggantikan SpongeBob dan Patrick, serta dalam episode ini juga diperlihatkan imajinasi yang Squidward bayangkan ketika berada di dalam box kardus ini. Penasaran dengan apa saja imajinasi yang Squidward bayangkan tersebut dan bagaimana mekanisme dari box kardus imajinasi ini dapat bekerja? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Dan berikut ini adalah pembahasan lengkap dari alur cerita episode Squidiot Box yang bercerita tentang kemunculan kembali box kardus imajinasi yang akhirnya misteri dari box kardus ini yang dapat menciptakan imajinasi pun akhirnya terungkap. Buat fans channel Si Celana Kotak, admin mau ngasih tahu nih bahwa sekarang sudah tersedia baju merchandise Celana Kotak yang langsung bisa kalian order. Dan tentunya untuk setiap pembelian dari merchandise ini akan mendapatkan benefit berupa akses menonton full episode kartun SpongeBob terbaru, bergabung dalam komunitas Discord Si Celana Kotak, lalu akan di follow akun Instagram @SpongeBopedia, sampai akan di notice namanya di setiap video terbaru Si Celana Kotak. So, buat yang mau tampil kece dengan kaos SpongeBob dari Si Celana Kotak, buruan segera order dari sekarang ya. Untuk link pemesanannya ada di kolom deskripsi. Squidiot Box merupakan episode dari season 14 kartun SpongeBob yang rilis perdana di televisi Amerika Serikat pada tanggal 5 Desember tahun 2023. Episode ini ditulis ceritanya oleh Luke Broxar, dengan ceritanya itu yang bermula dengan adegan di mana SpongeBob yang sedang berada di atas loteng penyimpanan barang pada rumah nanasnya yang tidak sengaja telah menemukan kembali mainan box kardus imajinasinya ini setelah dirinya dikejutkan dengan kemunculan kawanan kutu laut yang ada di cangkang lamanya Gary. Tidak diketahui penyebab kenapa box kardus imajinasi SpongeBob ini tersimpan di atas lotengnya SpongeBob. Sebab yang kita ketahui kan pada episode Idiot Box bahwa box kardus tersebut telah dibuang oleh SpongeBob yang terbawa menuju tempat pembuangan sampah Bikini Bottom. Namun yang jelas, setelah mengetahui box kardus imajinasinya ini ada di atas lotengnya, SpongeBob pun langsung segera ingin memainkannya kembali. Tetapi sayangnya tanpa penyebab yang jelas, ketika SpongeBob bersama dengan Patrick ingin bermain imajinasi di dalam box kardus tersebut, tiba-tiba box kardus tersebut pun ternyata sudah rusak karena tidak bisa digunakan untuk berimajinasi di dalamnya. Nah, lucunya karena box kardus ini telah rusak, SpongeBob dan Patrick pun malah membawanya ke tempat servis box kardus imajinasi yang ada di kota Bikini Bottom. Lalu setibanya di tempat tersebut, box kardus imajinasi SpongeBob ini diservis layaknya kendaraan yang sedang diservis di bengkel oleh seorang karakter ikan yang juga berpenampilan seperti layaknya montir. Akan tetapi, meskipun sudah diservis dengan dikeluarkan oli pelangi yang ada di box kardus imajinasi tersebut, box kardus ini masih tetap saja rusak yang langsung dianalisa sendiri oleh montir ikan tersebut. Karena box kardus SpongeBob yang rusak, montir ikan tersebut pun malah menawarkan kepada SpongeBob untuk membeli tumpukan kasur bekas yang juga bisa digunakan berimajinasi seperti layaknya box kardus imajinasi yang rusak ini. Namun SpongeBob yang masih setia dengan box kardus imajinasinya memilih untuk tetap bermain dengan box kardus tersebut saja daripada dengan tumpukan kasur bekas yang ditawarkan oleh montir ikan ini. Karena merasa bahwa box kardus imajinasinya yang benar-benar telah rusak, setibanya di rumah SpongeBob, Patrick yang menganggap box kardus imajinasi SpongeBob ini sudah tidak berguna lagi pun langsung membuang mainan tersebut ke arah rumah Squidward. Yang malahan secara tidak sengaja, Squidward yang kesal dengan suara lemparan box kardus imajinasi ini malah tersandung yang mengantarkannya masuk ke dalam box kardus imajinasi miliknya SpongeBob. Dan tanpa disangka ketika Squidward masuk ke dalam box kardus tersebut, fungsi dari imajinasinya yang rusak pun kini kemudian bisa
kembali, yang ditandai juga dengan hilangnya Squidward dari dalam box kardus tersebut menuju imajinasinya yang sekarang. Ketika berada di dalam imajinasinya, Squidward pun dibuat terkejut karena ia yang respawn di sebuah ruangan gelap tanpa bisa melihat apapun. Mengetahui bahwa Squidward yang kesusahan setelah masuk di dalam box kardus ini, SpongeBob pun memberitahu Squidward bahwa mekanisme dari box kardus imajinasi ini berfungsi apabila seseorang yang masuk ke dalam sana juga berimajinasi membayangkan suatu hal keinginannya, maka hal tersebut pun akan terwujud ketika di dalam box kardus ini. Lalu benar saja ketika Squidward tidak bisa melihat dan membutuhkan lampu senter, seketika ia pun berimajinasi membayangkan lampu senter tersebut, dan lampu senternya pun kemudian muncul menerangi ruangan gelap itu, serta Squidward juga membayangkan jalan keluar yang seketika muncul juga sebuah tangga spiral yang langsung Squidward naiki. Namun sayangnya ketika di atas, tangga tersebut berakhir dengan jalan buntu yang tidak ada pintunya. Alhasil, Squidward pun kemudian terjatuh. Nah, barulah ketika mengetahui mekanisme dari box kardus ini yang bisa berimajinasi dengan membayangkan suatu hal yang diinginkannya, Squidward pun kemudian membayangkan suasana santai di pantai sambil minum buah kelapa segar. Dan benar saja, imajinasinya tersebut pun langsung terwujud. Tidak senang ketika melihat Squidward yang keasikan bersantai di pantai, Patrick yang jahil pun malah menyarankan kepada Squidward untuk berimajinasi sedang berada di tengah hutan. Dan bodohnya, Squidward pun malah mengiyakan saran Patrick tersebut, yang langsung mengantarkannya berada di tengah hutan sambil dikejar oleh para hewan buas juga yang ingin memangsanya sampai mencabik-cabik pakaiannya juga yang terlihat sudah hilang. Karena tidak memakai sehelai pun pakaian, Squidward pun langsung berimajinasi menggunakan pakaian atas saran SpongeBob, yang langsung seketika muncul di mana dirinya telah memakai outfit pakaian outdoor ketika berada di hutan. Namun ketika Squidward yang sudah berpenampilan rapi dengan memakai outfit outdoornya, seketika Patrick pun kembali jahil menyuruh Squidward untuk berimajinasi dengan membayangkan kemunculan kawanan hewan gajah laut yang menyeruduknya. Lalu kemunculan balon udara yang berwujud SpongeBob sebagai jalan keluarnya dari hutan tersebut, hingga kemunculan juga hewan purba berupa T-Rex yang bodohnya hal tersebut Squidward iakan untuk muncul dalam imajinasinya. Karena sudah lelah terus-terusan selalu berada di tengah hutan dengan segala keanehan yang ada di dalamnya, Squidward pun kemudian menanyakan dengan pasrah bagaimana cara ia bisa keluar dari hutan tersebut, yang kemudian kembali diberikan saran oleh SpongeBob untuk berimajinasi membayangkan tempat yang Squidward sukai. Dan hal itu mengarahkan Squidward terlempar ke tempat klub jazz yang merupakan tempat yang Squidward sukai. Tetapi walaupun sudah berada di dalam tempat klub jazz yang langsung ada pertunjukan musisi gurita KLPG secara live, Squidward pun pada akhirnya merasa kembali tidak tenang karena SpongeBob dan Patrick yang berada di luar box kardus ini lagi-lagi menjerumuskan Squidward dengan melakukan selebrasi memainkan musik rock. Dan sialnya, hal itu tidak sengaja Squidward imajinasikan ketika ia yang sedang minum kopi namun isinya adalah batu. Karena keceplosan yang mengucapkan kata rock yang membuat seketika pertunjukan musik jazz KLPG itu pun berubah menjadi konser musik band rock dengan berpersonilkan SpongeBob, Patrick, Gary, dan juga Bubble Bass. Sudah muak dengan tempat favoritnya yang merupakan tempat klub jazz yang kini berubah menjadi tempat konser band rock, pikiran Squidward pada saat itu pun berubah menjadi tak terkendali hingga membuat box kardus imajinasi tersebut pun overheat. Lalu SpongeBob yang mengkhawatirkan situasi box kardus tersebut yang kepanasan pun menyuruh Squidward untuk menjernihkan pikirannya, yang malahan ketika ia menjalankan perintah SpongeBob tersebut dengan menjernihkan pikirannya, membuat seketika kini Squidward terlempar ke dalam dimensi Doodle, di mana terdapat karakter villain yaitu Doodle Bob yang mendiami dimensi tersebut. Untungnya berkat saran dari SpongeBob untuk melawan Doodle Bob ini dengan memakai sesuatu yang berbahan dasar dari tinta, membuat Squidward pun memiliki ide memakai tinta dari tubuh guritanya untuk melawan Doodle Bob dan menggambar pintu keluar agar ia bisa meninggalkan dimensi ini serta box kardus imajinasinya juga. Lalu benar saja secara ajaib, Squidward pun bisa keluar dari box kardus imajinasi milik SpongeBob ini dan langsung tiba di depan rumahnya. Serta di keesokan harinya ia juga dapat menjalankan rutinitasnya sebagai pegawai kasir di Krusty Krab. Lalu kemudian cerita dari episode Squidward Box pun akhirnya berakhir dengan diperlihatkannya adegan di mana ternyata scene ketika Squidward yang berhasil keluar dari box kardus ini merupakan bagian dari imajinasinya saja. Karena ternyata plot twistnya di sini adalah SpongeBob dan Patrick yang di luar box kardus tersebut merasa heran dengan aktivitas normal yang Squidward jalani. Akan tetapi sebenarnya ia masih berada di dalam mainan box kardus imajinasi milik SpongeBob ini dan kemungkinan ia masih terjebak di sana sampai sekarang.
Oke, mungkin segitu saja pembahasan alur cerita dari episode Squiddy Box. Well, jadi menurut kalian untuk cerita dalam episode ini bagus atau tidak ya guys? Kalau menurut admin sih ceritanya itu seru karena telah mengungkapkan misteri dari mainan box kardus ajaib dan juga ending dari ceritanya yang plot twist banget sehingga membuat penonton di sini dapat berteori apakah Squidward masih terjebak di dalam box kardus tersebut atau sebenarnya ia sudah bisa keluar. Kalau misal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah memberikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Selanjutnya, episode mana lagi nih guys yang sekiranya ceritanya itu seru untuk dibahas oleh si celana kotak? Karena mungkin untuk next dari konten alur cerita episode berikutnya, admin akan fokus membahas episode yang ada di season 14 saja. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media si celana kotak lainnya yang linknya sudah admin cantumkan pada kolom deskripsi. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.